Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 3,21%. Dengan total market cap mencapai 1,74 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat ya, market cukup JS-JS. Kemarin Ridwan, sekarang sedikit JS-JS ya. Buat kalian yang bingung, itu adalah terms di grup ya. Jadi buat kalian yang belum join grup, boleh join ya. Karena sekali lagi itu bukan grup VIP. Itu adalah grup komunitas ya. Jadi free dan dua arah tentunya ya. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin dia sekarang di minus 2,59%. Lalu Ethereum dia minus 3,64% dan rata-rata bisa dibilang semua cenderung terkoreksi ya. BNB 3,79, Cardano kembali di angka ini ya, angka support kita dekat-dekat situ 0,86. Jadi di atas sekitar 2 senan dari support kita ya. Dan juga Luna, ini Luna malah aneh lagi ya, Luna naik lagi 1,81%. Memang luar biasa sekali Luna ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambarannya. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat close daily-nya. Bentar ya, ngeload lagi ya. Close daily-nya kita bisa lihat bahwa dibilang bagus enggak ya, dibilang bagus enggak. Dan sesuai dengan pembahasan kita kemarin, MA50 sebagai sebagai monster selanjutnya ya. Dia sempat retest MA50 tepatnya itu di berapa nih? Di 40.000 lah ya, sekitar 40.000 US dollars dan akhirnya reject dari situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoinnya. Nah, nanti detailnya kita akan lanjut di belakang. Oke, dan seperti biasa sebelum kita masuk ke TA-nya lagi, kita akan bahas dulu mengenai newsnya. Dan newsnya lagi-lagi memang mengenai Ukraina ya. Dan kali ini kita bisa lihat perusahaan-perusahaan kripto mulai bertambahan yang ingin membantu warga Ukraina yang sekarang bisa dibilang cukup menderita ya. Apalagi kemarin kita lihat juga ada video civilian yang mobilnya tuh digeleng oleh armored vehicle dari Rusia ya. Jadi ya memang cukup menyeramkan di Ukraina ya. Dan kali ini yang mulai masuk lagi adalah crypto.com dan blockchain.com. Langsung kita bahas beritanya. Jadi seperti yang kita tahu beberapa hari lalu, major crypto exchange yang bernama FTX yang pernah kita bahas juga tentunya, dan kita tahu itu adalah exchangernya milik Sam Bankman-Fried ya. Dia memberikan $25 bagi masing-masing akun yang terdaftar di Ukraina ya. Jadi bantuannya langsung dengan langsung dengan akun FTX mereka begitu. Nah, karena kenapa? Salah satu alasannya adalah bagi kalian yang sudah mengikuti DCWT dari kemarin adalah tahu bahwa perbankan di Ukraina basically sekarang semua dihentikan ya. Jadi ada pemberhentian dari bank sentral. Jadi sekarang rakyat-rakyat Ukraina tidak bisa menarik uang mereka gitu ya. Maka dari itu ya kalau kita lihat ini satu movement yang bagus juga. Jadi seperti marketing juga ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat juga Crypto.com. Nah, Crypto.com ini sedikit berbeda ya. Dia nggak langsung menggunakan exchange mereka, tetapi mereka mengumpulkan dana sebesar 1 juta US dollars untuk didonasikan ke Red Cross atau ke Palang Merah ya. Jadi mungkin langsung bantuannya dalam jalur yang lebih biasa lah gitu ya. Lalu dia mengatakan seperti ini ya. Chris Marzalek ya, yaitu adalah CEO dari Crypto.com. Dibilang our thoughts are with the people of Ukraine and the innocent bystanders in the ongoing conflict ya. Intinya dia berempati dengan orang-orang Ukraina ya, dan pikiran dia semua ya pokoknya sedang berkirin orang-orang Ukraina ya, biar move lah. Lalu selanjutnya kita masuk juga. Nah, ini yang blockchain.com lebih mendekati ke yang FTX. Tapi perbedaannya adalah dia bukan memberikan spesifik berapa, tapi dalam hari itu ya semua fee dari platform dari blockchain.com itu diberikan terhadap para Ukrainian users ya. Ya, dan ini bisa dibilang lebih langsung ya, dananya langsung tersampaikan ke orang-orang Ukraina karena langsung di wallet mereka gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan bisa dibilang ya ini konflik Ukraina ini menjadi satu marketing gratis untuk cryptocurrency ya, karena kita bisa lihat ya seseram itu ya, pemerintah, perbankan dari satu negara, bank sentral satu negara bisa menghentikan, bisa menstop akses kita semua terhadap uang kita di perbankan gitu ya. Dan memang mereka punya hak seperti itu ya. Jadi ya baik lagi, maka dari itu banyak sekali orang-orang Ukraina yang sekarang mau tidak mau mengadopsi cryptocurrency ya, karena sekarang banyak yang sampai harus transaksi menggunakan kripto karena basically perbankan mereka semua di stop ya.
Jadi bisa dibilang more reason to adopt cryptocurrency. Oke, dan lanjut lagi ke Bitcoin USD. Nah, kita bisa lihat Bitcoin di daily-nya sesuai dengan yang kita bahas kemarin di CWT ya. PR dia belum selesai. Dan benar ya, MA50 langsung nge-reject harga. Kemarin sempat ke 40.300-an ya, kalau nggak salah ya, 40.300 dan ke-reject MA50 dan basically membuat spinning top ya, spinning top. Dan di 4 hourly chartnya kita bisa lihat bahwa ya ternyata dia juga masih belum berhasil menaklukkan MA200. Dan seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, sebelum BTC bisa menaklukkan MA200 dan 20 ya, 20 udah beres nih. 50 juga tiba-tiba nimbrung, dia udah kalahin juga. Nah, tapi MA200-nya belum berhasil. Nah, jadi kita akan bahas beberapa skenario ya. Skenario pertama otomatis yang paling bullish dulu ya, karena orang lebih suka ngedengar berita bagus dulu. Nah, berita bullishnya, kalau sampai bullish adalah dia terpantul di 50 seperti sekarang nih ya. Ya, terpantul, menemukan momentum di sini, dan lanjut lagi tembus ke atas. Alias apa? Alias ini menjadi daerah demand gitu ya. Bahasa kerennya ini adalah daerah demand. Daerah demand, lalu dia terpantul dan menembus resisten di sini. Boom, ke atas dan membuat apa? Higher high. Itu yang paling bagus. Dan tentunya higher high ini ya kalau dia tembus 200, ya dia akan bermain di atas 40.000. Dan itu menurut gua jadi hal yang penting. Karena kalau dia mulai trading di atas 40.000 lagi, price range dia udah mulai berubah ya. Sebelumnya kita lihat sub 40.000 ya, mendekati ke 35 terpantul di situ. Dan kalau dia mulai bisa naik lagi dan trading di atas 40.000, nah menurut gua dia punya potensi buat lanjut sampai retest lagi 46 atau sampai 47. Itu yang paling bullish. Nah, bearishnya apa? Bearishnya dia yang pertama nih, ya, dia mencoba ke atas, ke reject 200 dan breakdown. Nah, kalau breakdown tinggal kita lihat apakah daerah sini, ya, apakah daerah 35.000 bisa bertahan lagi atau tidak. Nah, kalau buat di daily-nya, apakah daily close-nya akan di bawah 37 atau tidak? Nah, kalau sudah mulai diri close di bawah 37, nah siap-siap ya, berarti momentumnya kembali lagi bearish gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, tinggal kita lihat ya pada kenyataan seperti apa. Dan ya daripada kita mencoba untuk prediksi salah satu, ya kita kasih tahu aja semua kemungkinannya. Tinggal kita lihat pada faktanya mana yang terjadi. Itu karena baik lagi, kita lebih baik daripada kita ngedukun di markets, mendingan kita bereaksi terhadap markets. Kalau dia break up, ya sudah kita mulai bisa lagi pikirkan untuk beli di support-support kuat. Gitu. Nah, buat kalian yang agresif bisa aja di MA200. Buat kalian yang lebih konservatif bisa saja tunggu sampai dia menaklukkan MA50 dan 20 di daily dan beli di pantulannya di MA20 ya. Jadi untuk sekarang kurang lebih seperti itu, masih sama-sama wait and see, tapi kalau buat yang lebih agresif, lebih cepat ya, tinggal nunggu nih apakah 200-nya menang atau kalah. Kalau 200-nya kalah sebagai resisten, ya sudah, siap-siap kita bisa saja beli pantulan di 200. Kalau yang lebih konservatif, ya nunggu lebih lama ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan sekali lagi gue ingatkan, DCWT ini bukanlah financial advice, itu yang pertama. Yang kedua, ini bukanlah bagi-bagi sinyal, dan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk charting. Oke, dan AVAX ya. AVAX kurang lebih juga sama seperti yang kita bahas di DCWT kita kemarin ya. Terjadi permainan pingpong antara MA20 dan 50 ya. Kita bisa lihat dia membuat bullish spinning top. Dan hari ini pun dia masih cenderung galau tapi dengan momentum lebih bearish karena ya Bitcoin pun ngedrop ya. Jadi untuk efek sekarang ya masih wait and see juga. Kita lihat nih. Dan buat kalian yang sudah ada posisi di MA50 berarti udah dapat nih. Ya, tinggal kita lihat apakah 50-nya cukup kuat sebagai support atau tidak gitu ya. Dan untuk di 4 hourly chart-nya kita bisa lihat ya AVAX ini sekarang sebenarnya menemukan support di antara MA50 dan 200 gitu. For now ya. Tinggal kita lihat. Kalau menurut gue sih ya baik lagi ya, lebih dalam kondisi yang seperti ini ya, galau yang seperti ini, biasanya yang akan take control adalah langsung Bitcoin ya. Kalau Bitcoin lebih bullish, sudah ini akan ikutan ketarik ya, 50 dan 200 akan cukup jadi kuat dan lanjut ke atas. Tapi kalau seperti ya BTC-nya lanjut lagi ngambek, apalagi retest 35, ya sudah ya. AVAX pun akan manut dan ikut turun lagi menurut gua ya. Kalau turun lagi ya tinggal kita lihat turunnya apakah bisa mempertahankan 200 atau tidak. Kalau enggak, nah siap-siap struktur ini apakah akan pecah atau tidak. Ya, sudah sesimpel itu saja ya. Jadi ini bisa jadi ada peluang lagi buat kalian yang mungkin kemarin belum punya ya. Kalau yang udah punya jangan tambah lagi ya. Buat kalian yang belum punya,
AVAX di MA 200 daily boleh pertimbangkan ya, siapa tahu nge-wick aja ke bawah gitu ya. Buat kalian yang sudah punya MA 200 gara-gara di sini atau di sini ya sudah, diam aja gitu ya, wait and see ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan lanjut ke Matic. Ya, untuk Matic basically Matic masih sama ya, udah berapa lama sama menurut gua, yaitu apa, dia masih setelah pecah struktur ini momentum dia jadi nggak jelas ya, momentum dia jadi nggak jelas, cenderung galau ya, mau naik juga enggak, turun juga enggak gitu ya. Ya dia mungkin ketahan nggak terlalu turun karena BTC kemarin ngepump ya, atau ya minimal ngomongnya rally lah ya, nggak terlalu ngepump lah, rally ya. Dia rally maka Matic pun ikutan ketarik, tapi naik pun ya kagok gitu ya. Karena kenapa? Resistennya mulai mendekat nih ya, 20 sudah death cross dari beberapa hari lalu dan sudah mulai mendekat. Ya seperti biasa, si tukang pukul mulai dekat biasanya orang biasanya mulai takut ya orang-orang ya. Nah, kalau di sini orangnya sayangnya harga ya. Nah, jadi untuk Matic sama seperti DCWT kita sebelum-sebelumnya, target gua sih antara dua ya. Antara MA50 lagi ya, atau kalau sampai MA50-nya jebol dalam 20 jam lagi ya, alias weekly close di bawah MA50, ya sudah, target selanjutnya adalah struktur di sini, yaitu di $1.12 ya. Jadi untuk Matic kurang lebih seperti itu, dan bisa dibilang nggak terlalu banyak perubahan. Ya, tinggal PR dia sekarang ini nih ya, PR dia adalah jangan sampai dia terpukul oleh MA20. Karena kalau dia ke-reject 20, nah ya menurut gua kalau sampai hari ini ke-reject, itu bisa menjadi resep untuk Matic close di bawah MA50 di weekly. Oke, dan selanjutnya Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat ya, not bad. Ya, jujurnya not bad. Karena kenapa? Kemarin Bitcoin sebenarnya nggak terlalu bagus ya. Dia reject basically oleh MA 200 ya. 200 di sebenarnya belum benar-benar kena sih, tapi ya bisa dibilang reject dari sana lah ya, daerah 200 di forward chart. Nah, yang lain cenderung lumayan ngedrop. Untuk Phantom ada sih ngedrop, tapi nggak separah yang kita pikir ya. Tapi nggak berarti dia udah lolos dari permasalahan ya. Permasalahan dia sekarang adalah apa? Sudah terjadi death cross antara MA20 dan 200 ya. Jadi MA20-nya sekarang sudah dalam mode tukang pukul ya. Terakhir dia kena dipukul. Nah, sekarang pertanyaan apakah dia akan dipukul lagi atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi buat kita semua ya. Jadi untuk sekarang sih Phantom, kalau lu agresif ya boleh aja lu pertimbangin tambah posisi di $1.67 ya. Tapi untuk kalian yang agresif, karena kenapa? Ya market BTC lagi cenderung ya walaupun nggak extremely bearish ya, bisa dibilang hanya koreksi saja, masih masuknya lebih ke koreksi yang sehat lah ya. Tapi belum terlalu jelas polanya, terutama dia belum sampai menembus 40.000. Jadi kalau ngambil di sini posisinya lebih risky lah gitu kesannya ya. Nah, kalau buat yang lebih konservatif ya sudah, bersabar saja, tunggu dia menaklukkan 20 dan 200. Kalau bisa sekalian juga $1.95. Nah, tinggal kita nanti pilih pantulannya antara pantulan sini ya, antara di $1.95 atau pantulan di MA 200. Ya itu buat yang lebih sabar. Buat yang udah buat yang lebih agresif ya, boleh dulu sekarang averaging di daerah $1.67 ya. Jadi untuk Phantom kurang lebih seperti itu, dan kalau kita lihat weekly-nya ya minimal dia masih jauh sih dari MA50 ya. Dan yang penting juga apa, weekly close dia masih di atas dari $1.67. Ya tentunya masih bisa berubah sih dalam 20 jam ke depan, tapi ya semoga saja dia close close weekly-nya bisa tetap di atas $1.67. Oke, dan selanjutnya XRP. Jadi XRP ini sudah ada beberapa yang request ya. Bang, bahas XRP. Oke, ya kita dengar requestnya dan kita akan coba bahas. Tanggal 25 Februari lalu, bagus ya. Dia rally dan menembus MA50 di sini. Dan tentunya rally ini disponsori oleh Bitcoin. Ya, kita bisa lihat Bitcoin juga tanggal 25 itu dia menemukan rally, walaupun ya nggak ekstrim besar ya, nggak ekstrim besar, tapi not bad ya. Nah, untuk XRP dia rally-nya lebih bagus. Nah, tapi walaupun dia berhasil breakout dari 50, sepertinya 20 masih cukup kuat ya, dan akhirnya terjadi permainan pingpong antara 20 dan 50 seperti yang kita bisa lihat sekarang. Nah, tentunya menurut gua permainan pingpong ini akan sangat-sangat sekali dipengaruhi oleh Bitcoin. Kalau Bitcoin bisa menaklukkan MA200 dan menaklukkan, ya simpelnya mah MA200 dulu deh ya. MA200 di 4 hour chart, ya menurut gua ada potensi yang menang adalah MA50 bagi XRP. Tetapi kalau BTC breakdown lagi, apalagi di tes 35, ya sudah, ini jebol ya. Maka dari itu ya,
Buat kalian yang lebih agresif ya bisa saja pertimbangkan di sini ya, pertimbangkan untuk buy limit di MA50. Tapi untuk yang agresif ya. Buat yang lebih konservatif ya wait and see, tunggu pantulan MA50 lalu tembus 20 sebagai resisten. Nah, waktu retest atau konfirmasi baru kita masuk di situ ya. Jadi untuk XRP kurang lebih seperti itu, quite simple. Dan di weekly-nya kita bisa lihat ya, ya minimal masih inilah ya. Minimal kemarin waktu ngedrop sini jauh dari, ya walaupun deket sih sama struktur, tapi untungnya masih nge-weak. Ya, jadi untuk XRP kurang lebih seperti itu. Oke, dan Luna lagi-lagi daily close yang gila ya jujurnya ya. Market semua lagi cenderung galau, Luna lanjut terus naik ya. Dan kalau kita lihat ya sekarang Luna itu kemarin berhasil menembus satu resisten di sini ya. Ini resisten all time high dari Desember 2021 which is di sekitar 70 ya 75 dolaran ya. Nah, tapi gue ingetin, dalam masa seperti ini janganlah kalian tambah dulu posisi menurut gue ya, karena secara resikonya masih belum terlalu menarik gitu ya. Kalau kalian beli di sini, kalian tuh beli di resisten gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja sih. Cuman menurut gue secara risk ratio nggak terlalu bagus gitu. Jadi bersabarlah, tunggu dulu sampai terjadi koreksi ya. Karena kita lihat dia sudah kemarin itu open dan close di luar dari Bollinger Band. Dan kita tahu Bollinger Band dengan deviasi 2, 95% harga itu terkonten di dalam si Bollinger Band-nya yang warna abu ini ya. Jadi kalau untuk satu aset bisa open dan close di atas dari Bollinger Band-nya, itu biasanya pertanda dia overbought gitu ya. Jadi untuk Luna kalau gue pribadi buat yang konservatif ya, bisa tetap menunggu MA50 atau tunggu ada golden cross dan pantulan di MA20 gitu ya. Buat yang lebih bersabar dan lebih konservatif. Nah, buat yang udah gatel nih ya, pengen masuk untuk Luna, ya bisa aja kalian masuknya ke agresif ya. Kalau agresif, kita bisa lihat ya, bisa saja kita menunggu MA20 di 4 hourly chart. Gitu ya. Bang, tapi ini kan tadinya resisten, sekarang tembus. Berarti bisa jadi support dong. Bisa sih, bisa. Tapi secara risk reward ratio-nya nggak terlalu menarik menurut gua. Karena kenapa? Kondisinya di daily-nya seperti ini ya. Dia candle sebelumnya open dan close di luar dari Bollinger Band. Gitu. Dan itu biasanya pertanda dia kemungkinan besar akan koreksi. Gitu. Jadi ya kalau lu mau sih ya boleh-boleh aja ya. Misal lu kebanyakan duit, coba aja averaging di sini siapa tahu lagi ngepam, masih ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau secara risk rewardnya sih gue nggak terlalu tertarik. Maka dari itu ya buat yang agresifnya gue tetap masih lebih saranin daripada beli di 75 dolar lebih 11 sen. Lebih baik kalian bersabar nunggu di MA20 for hourly yaitu di 67 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna dan jujur gila sih Luna secara price actionnya ya. Ya baik lagi kalau teori gua ya ini karena anchor. Dan selanjutnya Cardano. Lagi-lagi Cardano secara price actionnya shaky ya. Nah kita bisa lihat dalam beberapa hari kebelakang ini menjadi satu daerah di mana Cardano cukup sideways ya. Sejaknya bisa dibilang tanggal 22 Februari 22, 23 terus sampai sekarang sideways di daerah sini. Nah, buat kalian yang optimis tentunya berharap ini menjadi daerah demand ya, daerah demand dan bisa lanjut lagi ke atas. Ya, gue juga berharapnya sih seperti itu. Ya, tapi ya kita harus selalu siap dengan potensi kebalikannya. Jadi ya kita lihat nih, apakah Cardano akan tembus lagi 84 sen atau tidak. Kalau dia tembus 84 sen, ya siap-siap ya, target selanjutnya cukup jauh ya. Di daerah sini ya, di daerah sini which is di 30 senan, ya nyaris 40 sen lah which is bad ya. Jadi untuk sekarang buat kalian yang mungkin ngerasa bahwa justru nih gua belum punya banyak Cardano dulu ya, sekarang gua tertarik nih karena Cardano lagi murah, boleh-boleh aja averaging ya. Buat kalian yang misalnya nggak nyangkut di atas ini gitu ya, kalau kalian sudah punya banyak posisi nyangkut di atas ini ya, kalau gua sih mending wait and see dulu lah ya. Tapi buat kalian yang mungkin punya posisi yang belum banyak punya posisi dan baru mau masuk ke Cardano, sebenarnya oke-oke aja kalau kalian mau averaging di daerah 84 dolar ya. Tapi harus siap dengan potensi yang kemungkinan bisa jebol lagi mendekati ke 40 senan ya, atau lebih tepatnya 30 something ya. Jadi kurang lebih untuk Cardano seperti itu, dan kita bisa lihat weekly-nya pun ya begitulah ya, semuanya sedang cukup bikin galau untuk Cardano. Jadi ya Cardano baik lagi ke moto kita yaitu apa? Bersabarlah
ya. Dan mungkin PR dia dalam beberapa hari ke depan adalah apabila ini benar-benar menjadi daerah demand adalah saat dia nge-pump, jangan kagok-kagok, jangan seperti ini ya. Langsung tembus ya, kalahkan 20 dan 50. Ya, kalau dia nggak berhasil kalahkan 20 dan 50, ini akan terulang lagi. Nah, masalahnya kalau ini terulang lagi di sini, berarti dia membuat apa? Lower high ya. Karena kalau dia membuat lower high, itu potensinya lanjut lagi turun ya. Jadi seperti itu untuk Cardano. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.